Perjalanan pendidikan Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, pendidikan adalah pangkal keberhasilan bangsa dan negara. Indonesia telah mengalami perkembangan pendidikan sepanjang sejarahnya. Mari kita mulai dari tahun 1854. Bangsa Belanda mulai memperkenalkan pendidikan dan pengajarannya di Indonesia. Namun masih terbatas hanya untuk calon-calon pegawai negeri dan pembantu perusahaan Belanda. Terlihat jelas bahwa pendidikan pada zaman kolonial belum sepenuhnya dirasakan oleh semua rakyat Indonesia dan jauh dari kata sempurna. Tanggal 20 Mei 1908, terbentuklah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini bukan organisasi pendidikan, tapi organisasi inilah yang mendukung pendidikan Indonesia untuk maju. Jika kita merujuk pada tujuan Budi Utomo yang berusaha mempromosikan kesadaran nasionalisme, maka perubahan untuk mengintegralkan manusia Indonesia yang berbudaya dan kompeten dapat mulai terbentuk. Tahun 1912, di tahun ini lahirlah Sekolah Kartini. Sekolah Kartini menjadi salah satu langkah awal dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kemudian 3 Juli 1922 lahirlah Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut buku Ki Hajar Dewantara Pendidik Bangsa yang Merakyat, ide pendirian Taman Siswa diperoleh ketika ia diasingkan di negeri Belanda. Ki Hajar Dewantara berprinsip bahwa anak harus tumbuh menurut kodrat dan dimerdekakan seluas-luasnya. Pendidikan yang berdasarkan paksaan dan hukuman bisa menyiksa jiwa anak. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among dalam pengajarannya. Pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922 perpaduan model pendidikan Jawa dan Barat. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan prinsip Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang sampai sekarang tetap menjadi pedoman pendidikan di Indonesia. Oke, sekarang kita beralih ke pendidikan pasca kemerdekaan. Pemerintah menetapkan pendidikan wajib untuk anak berusia 7-12 tahun. Indonesia mengembangkan sistem pendidikan formal seperti sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan pendidikan tinggi. Pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan di semua tingkatan, ya walaupun sampai sekarang masih terus harus ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami evaluasi, menyesuaikan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat yang menggabungkan pendidikan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya Indonesia. Saat ini Indonesia menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan pendidikan yang tidak memaksa, tidak memberatkan guru dan siswa, tidak kaku, dan bisa diimplementasikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Setelah mereview perjalanan pendidikan nasional Indonesia, mengingatkan saya bahwa semakin berkembangnya pendidikan, maka guru harus semakin kreatif, inovatif, dan berjiwa Pancasila. Saya Evi Rayesika, PPG Prajabatan 2023. UHAMKA.